Episode ke-35. Alika meminta izin. Mau bukti? Tanya Alika. Maya tertegun sedikit ragu. Klik, pintu toilet terbuka. Berapa ABG masuk dan mulai bercerita. Alika berbalik melangkah meninggalkan Maya. Sialan, umpat Maya. Kaki dia dihentakkan. Malang bagi Maya. Hak yang tinggi 12 cm patah. Aduh, karena tak dapat menahan bobot Maya terjatuh. Dua orang cewek yang baru masuk tertawa melihat kejadian itu. Diam kalian, hardik Maya. Siapa kamu? Jawab mereka berdua. Susah payah Maya bangkit. Mau tak mau dia harus bertelanjang kaki keluar. Semua mata memandang wanita itu. Untung saja Robi menunggunya dalam mobil. Kalau tidak bisa jatuh harga dirinya di depan Alika. Kamu kenapa sayang? Tanya Robi heran melihat penampilan Maya. Staf Hamid menyenggol aku tadi di toilet. Aduh Maya, kok bisa? Tanya Robi dahinya berkerut. Tanda heran. Nggak tahu, mungkin dia iri karena kecantikan aku. Ucap Maya dengan pede. Robi mengangguk, entah setuju atau hanya ingin menyenangkan hati Maya. Kita kemana sayang? Tanya Maya manja. Tempat biasa, ucap Robi. Dia mencolek dagu Maya. Wanita itu bersandar di bahu Robi. Mobil melaju membelah jalan, membawa kedua pasangan itu ke lembah dosa. Bu, aku mau minta izin ke Makassar selama seminggu. Urusan kantor, ucap Alika saat mereka makan malam. Bu Marni menghentikan suapannya, lalu beralih menatap Danu yang masih asik makan. Tergantung Danu, balas Bu Marni. Pergi aja, jangan cuma seminggu. Sebulan juga nggak apa-apa, jawab Danu. Alhamdulillah, makasih mas, makasih Bu, ucap Alika senang. Tadinya dia takut tak diberi izin. Iya, ingat kalau bisa agak lama, ucap Danu lagi. Bu Marni menggeleng melihat anaknya. Dia memang tahu kalau tidak semudah itu Alika dan Danu akan saling menyukai. Yang terpenting menantunya Alika bukan Maya. Mbak pergi sama siapa? Tanya Mira. Sama Hamid, bos aku yang punya kafe tempat kita tempo hari, ucap Alika. Danu terbatuk. Dengan sigap Mira memberikan air minum kepada kakaknya. Kamu gak boleh pergi, ucap Danu setelah batuknya berhenti. Semua yang ada di ruangan itu serempak menatap Danu. Mata mereka mencari alasan. Pokoknya kamu gak boleh pergi. Titik, tegas Danu. Alasannya? Tanya Alika. Gak perlu alasan, kamu istriku, jadi harus nurut sama aku, ucap Danu. Oh, ucap Alika. Dia menggeser kursi dan meninggalkan ruang makan. Kamu kok kayak gitu sama istri sendiri? Tanya Bu Marni. Gak usah ikut campur deh Bu, ucap Danu. Kak, kamu kok kayak gitu sama ibu? Gak ada sopannya setelah Mira. Anak kecil gak usah ikut campur, ucap Danu. Walaupun aku anak kecil, tapi aku tahu mana yang salah dan benar, ucap Mira. Walaupun aku anak kecil, tapi aku tahu mana yang salah dan benar, ucap Mira. Sudah, kalian gak usah ribut. Ini di meja makan. Bu Marni melerai kedua anaknya yang sedikit lagi saling mencakar. Pokoknya dia gak boleh pergi, putus Danu. Dia berlalu meninggalkan ruang makan. Jadi gimana Bu? Tanya Mira. Alika biar pergi, dia harus profesional. Nanti Danu jadi urusan kita lagi, ucap Bu Marni sambil tersenyum ke arah Mira. Gadis itu menutup mulut menahan tawa. Setelah makan, Mira menyusul Alika ke dalam kamar. Kok belum berkemas? Tanya Mira. Kan aku dilarang pergi, ucap Alika, wajahnya masih cemberut. Pergi aja, Kak Danu jadi urusan ibu, kata Mira. Beneran? Mira mengangguk. Mereka saling berpelukan. Sebaiknya kamu gak usah bawa apa-apa, nanti beli di sana saja. Kamu sampai di kota kan? Mira memberi usul. Suara azan subuh berkumandang. Bu Marni bangun dari tidur, mengendap-endap ke kamar Alika. Terlihat Danu masih meringkuk di sofa depan televisi. Pelan-pelan Bu Marni membuka pintu kamar lalu membangunkan Alika. Sejak semalam mereka telah mengatur rencana agar Alika bisa pergi diam-diam.
Mira telah menunggu di depan pintu, berjaga-jaga jangan sampai kakaknya terbangun. Bu Marni dan Alika sampai depan pintu. Kunci diputar, pintu terbuka, Mira dan Alika bergegas keluar menemui sopir yang telah menunggu di depan pintu gerbang. Ibu lagi ngapain? Bu Marni mematung, tak menyangka Danu terbangun. Anu, itu ada Anu, tadi Anu ada suara dari luar, makanya ibu intip, jawab Bu Marni, bicaranya ngelantur. Oh, balas Danu. Dia lalu melanjutkan tidurnya. Bu Marni mengurut dada, bersyukur Danu tak curiga. Dia lalu kembali ke kamarnya. Di dalam mobil, Mira dan Alika tertawa. Mereka membayangkan bagaimana reaksi Danu ketika tahu kalau Alika pergi. Pesawat yang Alika tumpangi berangkat pukul 7 pagi. Mereka masih punya waktu bersantai. Kafe di bandara jadi pilihan mereka untuk menunggu rombongan Hamid dan yang lainnya. Tepat pukul 7 Hamid telah sampai. Dia langsung ke kafe tempat Alika. Karena dia telah beritahu sebelumnya, setengah jam kemudian barulah Robi dan Maya datang. Bola mata Mira hampir saja keluar dari kelopaknya ketika melihat Maya dengan style pakaian barat. Ya Allah, tolong, kok ada sing Afrika nyasar ya, ucap Mira. Matanya memandang ke atas, tangannya menengadah. Hamid dan Alika tersenyum, mengerti akan maksud Mira. Gimana, sudah lengkap? Ayo langsung check-in aja, ucap Hamid mencairkan suasana. Semua mengangguk. Alika memeluk Mira, memberi pesan kepada adik iparnya itu. Jangan nakal, rajin belajar, jaga ibu dan Mas Danu. Alah, lebay amat, cuma pergi seminggu aja. Pesannya sudah kayak mau mati aja, ketus Maya. Biarin, iri kan, gak bisa jadi kakak ipar aku, ucap Mira. Ini enggak lah, untung aku gak jadi ipar kamu. Kalau jadi sudah aku suruh Danu coret kamu dari daftar hak waris. Biur, jangan banyak cincong, seru Mira. Dia maju satu langkah menarik rambut Maya. Badan Maya basah setelah disiram air soto yang ada di atas meja kafe. Belum lagi rambut yang habis diribonding kusut karena ada di genggaman Mira. Mir, lepasin, malu dilihat orang, bujuk Alika pada Mira. Biarin mbak, supaya orang di sini pada tahu kalau ada pelakor, teriak Mira. Dek, lepasin, kalau enggak yang rugi kita juga, bisik Alika. Sejenak Mira menatap Alika. Gadis itu mengangguk lalu menatap pada mata Mira, seolah menyampaikan sesuatu. Pelan-pelan gadis itu melepaskan rambut Maya. Robin baru saja datang setelah menerima telepon. Mereka bersama-sama melangkah masuk ke dalam bandara. Setelah Alika dan yang lainnya tak lagi nampak, Mira pun memutuskan untuk pulang. Baru saja dia melangkah, seorang wanita memegang tangannya. Dek, minta maaf, boleh kita bicara sebentar? Mira menatap wanita itu. Dari cara berpakaian dan merek barang yang dikenakan sepertinya bukan orang sembarang. Mira mengangguk lalu mereka mencari kursi untuk duduk. Perkenalkan, saya Ira. Kalau boleh tahu ada masalah apa ada dengan wanita tadi? Tanya wanita itu langsung. Wanita yang mana? Tanya Mira. Yang rambutnya ada tarik tadi. Oh, si pelakor, jawab Mira penuh penekanan. Maksudnya? Tanya wanita itu. Dia selingkuhan kakak aku, jawab Mira polos. Jadi kakak kamu selingkuh sama wanita itu? Memang namanya siapa? Maaf, tapi untuk apa ya tanya-tanya? Tanya Mira sedikit curiga. Oh, lelaki yang bersama wanita itu suami saya. Katanya mereka akan keluar kota urus bisnis. Nah, wanita itu salah satu investor di perusahaan suami saya, jelas Ira. Hahaha, investor dari mana? Uang bulanan saja masih dikirimin sama kakak aku. Tawa Mira pecah. Lebih baik ibu ikutin suaminya daripada diambil sama tuh cewek. Ada tahu mereka kemana? Makassar kalau nggak salah, jawab Mira. Makasih ya infonya, boleh minta nomor teleponnya? Tanya Ira. Mira menyebutkan sederet angka. Setelah itu mereka berpisah. Tak lupa wanita yang bernama Ira menyelipkan sebuah amplop putih ke tangan Mira. Apa ini? Sebagai tanda perkenalan, jawab Ira tersenyum, lalu melangkah pergi. Mira bergegas pulang. Hari ini dia izin tak sekolah karena akan mengantar Danu ke dokter untuk kontrol. Sampai di rumah terdengar teriakan dari dalam. Mira bergegas memasuki rumah. Nampak ruang tamu acak-acakan. Segala pot bunga di atas meja hancur berantakan.
Darah berceceran di lantai. Gadis itu masuk. Nampak ibunya tertunduk di pojok ruang tamu. "Ibu,"